negara tiba di tempat acara. Keputusan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing? Bersedia. Terima kasih telah terus mendukung Kementerian Sekretariat Negara dan saudara-saudara menduduki jabatan sebagai eselon 2. Ada yang baru, ada yang melanjutkan posisi yang lama. Walaupun melanjutkan posisi yang lama, tapi saya ingin menegaskan ada hal yang baru. Sebagaimana telah diputuskan oleh Bapak Presiden bersama Kabinet bahwa telah dilakukan perubahan signifikan dalam struktur birokrasi kita, di mana jabatan struktural eselon 3 dan 4 dikonversi menjadi jabatan fungsional. Konversi ini, perubahan ini bukan hanya perubahan nomenklatur, tapi perubahan cara kerja yang sangat signifikan, dan saya ingin menegaskan ini adalah sebuah tahapan reformasi birokrasi, program reformasi birokrasi yang paling signifikan, minimal dalam 6 tahun terakhir atau bahkan lebih panjang dari itu. Ide dasarnya adalah bahwa pekerjaan itu selalu dinamis, program prioritas bisa jadi mengalami pergeseran, pekerjaan tidak bisa dikotak-kotak secara permanen dalam jangka waktu yang panjang. Kita rasakan betul bagaimana pandemi COVID-19 yang membuat kita harus fleksibel. Kita harus mengumpulkan segala energi, anggaran, dan seterusnya agar bisa menyelesaikan COVID ini dengan baik. Nah, maksud dari pergeseran dari struktural menjadi fungsional adalah dalam rangka mengkonsolidasi kekuatan SDM dan kekuatan anggaran agar tidak terkotak-kotak dalam kotak yang kecil-kecil, apakah itu di eselon 3 bahkan di eselon 4. Ketika kotak-kotak itu terlalu kecil, pekerjaan di kotak-kotak secara permanen terlalu kecil, maka ada yang satu sangat sibuk, ada yang satu sangat kurang bahkan pekerjaan. Tidak fair. Kita ingin melakukan sesuatu, butuh anggaran yang besar, anggaran pun sudah terlanjur di kotak-kotak. Nah, tujuan dari perubahan ini adalah agar kotak, kantong, gentong SDM dan gentong anggaran itu ditaruh dalam ruang yang lebih besar, yaitu di eselon 2. Maka seluruh pasukan yang biasanya terkotak-kotak, sekarang pasukan itu bisa digerakkan secara bersama-sama oleh eselon 2. Disinilah peran penting eselon 2 untuk selalu aktif memberikan tugas kepada bawahannya, kepada mereka di jajaran fungsional, sesuai dengan prioritas.
Jadi kalau kita misalnya kalau saya sederhanakan dalam ilustrasi seperti wilayah Indonesia begitu. Sekarang saatnya menyelesaikan permasalahan di Papua karena paling penting. Ya sudah semuanya bergerak ke sana. Komandannya langsung eselon 2. Dimobilisasi seluruh SDM bahkan anggaran. Tapi kalau suatu saat nanti bergeser ke tempat lain, ya mari kita ramai-ramai ke tempat lain. Jadi oleh karena itu kepemimpinan eselon 2 menjadi penentu sangat krusial di sini. Baik di dalam memberikan tugas sehari-hari maupun di dalam menilai bawahan. Oleh karena itu perubahan SOP menjadi penting. Oleh karena itu perubahan KPI menjadi penting, Key Performance Indicators-nya. Saya tahu ini memang tidak mudah, tapi saya tidak ingin kemudian perubahan ini hanya formalitas saja. Tidak ada perbedaan di dalam menangani cara bekerja. Dan eselon 2 dituntut dengan mentalitas baru, yaitu mentalitas untuk selalu dinamis, memberikan penugasan, melakukan monitoring dan evaluasi, melaporkan, menilai. Dan eselon 1 tentu saja juga harus memberikan dukungan untuk bagi eselon 2 menggerakkan jajaran di bawahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini adalah sesuatu yang sangat krusial dan saya sudah berkali-kali membicarakan ini dengan teman-teman terkait di jajaran eselon 1 di Rapim maupun di Deputi Administrasi Aparatur untuk merumuskan KPI ini dengan baik, merumuskan mekanisme kerja dengan baik dan membangun kapasitas development dari eselon 2 ini agar bisa menjalankan perannya dengan baik dalam peran baru ini. Oleh karena itu saya ingin tegas bahwa pelantikan ini bukan seremonial belaka, tapi saya ingin menegaskan bahwa pelantikan ini adalah sebuah cara kerja baru. Saya ingin menegaskan ini adalah melantik bukan hanya jabatan, tapi adalah melantik untuk menjalankan peran-peran baru di eselon 2. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, Sama-sama, terima kasih Pak Menteri. cara yang baru. Terima kasih Pak.